Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami panggil untuk berdiri. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung jemaat 10 bait yang pertama, Pujilah Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki pada ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram karena Dia beserta kita. Yesus kawan yang sejati. Oh
Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kita akan menerima berita anugerah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1 untuk menanggapi berita anugerah tersebut. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat, marilah. Kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di hari ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami jemaat-Mu, terkhusus jemaat GKJ Sentulu, mengucap syukur karena perkenan-Mu, kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah kami masing-masing. Meski dalam keterbatasan, kami beribadah di rumah kami masing-masing di saat pandemi ini. Tidak mengurangi ya Tuhan tekad dan semangat kami untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami memohon kepadamu, berkatilah ibadah kami semua di tempat kami masing-masing. Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan hadir di hati kami semua. Bapa yang penuh kasih, bersyukur kepadamu atas kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk kami semua, keluarga kami. Atas kesehatan pemberian Tuhan,
kami bisa melakukan banyak hal, aktivitas kami, juga pekerjaan kami masing-masing. Meski ya Tuhan, banyak keterbatasan, bekerja dan belajar tidak normal seperti biasanya, tetapi ya Tuhan, semua ada hikmahnya untuk kami semua. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, terkhusus di GKJ Sentulu. Biarlah terus menjaga kesehatan di saat kami harus bersama-sama memerangi wabah COVID-19 ini. Biarlah kami tetap setia menjaga kebersihan, menjaga jarak untuk sementara. Itulah cara paling bijaksana bagi kami semua untuk menghentikan dan melawan wabah ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Bolehlah mereka mendapatkan rezeki dari Tuhan, banyak cara dari Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang berkekurangan saat pandemi ini. Tuhan menolong, Tuhan pun mengutus banyak orang untuk memelihara saudara kami. Kami berdoa untuk para orang tua Adiuswo. Tuhan memberikan penghiburan di masa tuanya, memberikan kesehatan. Demikian juga anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan memberkati, terutama saat ini mereka yang harus belajar di rumah. Tuhan pun menolong, menghibur, tetap memberi semangat untuk anak-anak kami dalam belajarnya. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap memikirkan masa depan yang terbaik untuk mereka. Para orang tua, kami mohonkan berkat-Mu. Biarlah para orang tua menjadi teladan yang baik untuk para anaknya, selalu mendidik dengan penuh kesabaran, kesetiaan dan kasih. Kami yakin dan percaya karena komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, anak-anak kami menuju pada masa depan mereka yang gemilang. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Sentulu secara khusus. Berkatilah pelayanan gereja-Mu di sini. Masih banyak yang bisa kami lakukan di tengah pandemi ini. Biarlah iman jemaat senantiasa terpelihara, setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pencobaan kehidupan. Berkatilah majelis gereja-Mu di sini ya Tuhan, seluruh pengurus komisi, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, di mana kami bersama-sama juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Berkatilah kami semua dari rumah kami masing-masing untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dengan sakramen ini kami selalu mengenang Tuhan Yesus Kristus. Iman kami dikuatkan untuk setia mengikut Dia. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami. Berkatilah ya Tuhan, boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Semua demi kebaikan kami semua, rakyat Indonesia. Biarlah kami sebagai warga negara juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebaik-baiknya. Hidup bermasyarakat sosial, boleh hidup berdampingan dengan semuanya, dengan rukun, saling menolong dan saling mengasihi. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, firman-Mu terdengar, kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah seru doa kami ya Tuhan, kami naikkan atas percaya kami
pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama di minggu pagi ini, saya ambilkan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 10. Ayatnya ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara semua melihat seorang duta besar dari suatu negara sahabat menerima sambutan di negara kita? Tentu duta besar tersebut mendapatkan perlakuan yang luar biasa istimewa. Mengapa demikian? Karena seorang duta besar itu memiliki kewenangan yang besar mewakili negaranya di mana dia diberi mandat atau diutus. Dia wakil dari suatu negara, posisinya sangat istimewa. Tugas dia selain mewakili negara pemberi mandat atau duta utusan adalah untuk mengenalkan negara di mana dia berasal. Tugas yang lain atau kewenangan dia sebagai duta besar tidak lain juga harus mengurusi dan berhak untuk memutuskan kerjasama dengan negara lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, intinya seorang duta besar itu sangat pantas untuk dihormati. Di sisi lain posisinya sangat penting menjadi wakil atau orang yang diberi mandat oleh suatu negara. Dengan mengambil ilustrasi dari duta besar suatu negara tersebut, saya ingin menyejajarkannya dengan kehidupan iman rohani kita. Duta besar menjadi ilustrasi disamakan dengan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus yang dalam hal ini boleh saya katakan atau sejajarkan secara iman juga merupakan duta dari Tuhan. Seseorang yang telah memutuskan mengikut Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara otomatis
dia diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi dutanya, menjadi utusannya. Kemana? Di dunia ini. Jika duta besar kedudukannya sangat tinggi dan istimewa, dalam ilustrasi di depan tadi, duta besar suatu negara, kita pun boleh menyejajarkan hal itu, bagaimana kita merupakan duta dari kerajaan di surga, duta dari Allah Bapa, karena kita telah diangkat menjadi murid-muridnya. Setiap orang percaya sebagai pengikut Kristus bukan untuk memilih, tetapi diwajibkan menjadi duta kerajaan Allah. Yang mengutus Bapa, kita menjadi duta kerajaannya, dan kita diutus ke tengah-tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai 42 sebagai bacaan kita hari ini, terkhusus saya akan mencermati di ayat yang ke-40. Di sana dijelaskan atau diterangkan mengenai posisi kita sebagai duta kerajaan itu. Betapa tingginya, betapa strategisnya, betapa istimewa seseorang yang telah diangkat menjadi duta Allah Bapa. Ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Itulah keistimewaan kita semua yang telah ditetapkan menjadi duta Allah Bapa di surga di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini bukanlah pilihan saya memilih atau saya dipilih menjadi duta, tidak, tetapi ini semacam keharusan berlaku otomatis bagi setiap orang yang telah memutuskan mengikut Kristus. Ketika kita telah menjadi duta kerajaan Allah, duta Allah Bapa di surga, maka kita diberi kewenangan untuk mengenalkan kerajaan Allah itu, menjadi wakil Allah untuk mengenalkan kerajaan itu di muka bumi ini. Betapa tinggi dan betapa mulianya kita sebagai duta Allah Bapa di surga. Tentu ada pertanyaan ketika kita menjadi duta itu, kepada siapa kita mengenalkan hal kerajaan Allah di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kita pada Injil Matius tadi adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid, di mana saat itu para murid mendapatkan tugas atau amanat untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat, domba-domba Israel. Yesus menghendaki mereka diselamatkan dan ditarik kembali. Jadi penggambaran Alkitab kita pun pernah mendengar bagaimana murid-murid diutus seperti domba di tengah serigala. Konteks adalah seperti itu, para murid menjadi duta, artinya ada tantangan, ada kendala, tidak mudah juga menjadi utusan Bapa di surga. Akan tetapi Tuhan juga memberi kekuatan. Kita sebagai dutanya tidak hanya diutus
dalam masalah dan tantangan saja, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan memberi jaminan kepada siapapun yang menanggapi, menyambut kedatangan duta Allah, itu akan mendapatkan upahnya. Seperti yang dituliskan di ayat-ayat berikutnya, bagaimana menanggapi sebagaimana nabi akan mendapatkan upah nabi dan seterusnya. Ini adalah kuasa dan menang, tetapi juga penyertaan tugas sebagai seorang duta kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, misi seorang duta utusan Allah Bapa adalah mengenalkan dan mewartakan kerajaan Allah, hal pengampunan Allah, kemurahan Allah, kasih Allah itu kepada dunia. Dalam hal ini bisa juga kepada domba-domba yang tersesat, agar menerima pengampunan, agar kembali hidup dalam naungan kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ini adalah tugas kita semua sebagai muridnya yang telah ditetapkan menjadi duta-dutanya. Jemaat yang terkasih, saat ini melalui teks bacaan kita semua disadarkan yang pertama, kita adalah duta Allah di tengah dunia. Yang kedua, kita disadarkan ada kewenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita laksanakan tugas dan misi itu dengan bijak dan bertanggung jawab, tentu dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kita juga diingatkan yang ketiga, kesadaran ada tantangan ketika kita menjadi utusannya di tengah dunia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun domba diutus di tengah serigala, tetapi kita diberi kekuatan dan penyertaan. Sebentar lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Cara kita untuk mengenang kembali agar kita kuat dan setia kembali mengikut Kristus. Kiranya dengan perjamuan kudus ini juga menyadarkan kita kembali, setelah kita mengikut Kristus, kita wajib mengenalkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, karena kita adalah duta kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberi kemampuan, memberi kekuatan kepada kita melakukan misi di tengah dunia ini. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhusus jemaat GKJ Sentolo, pada hari ini kita semua akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana kita untuk mengingat dan mengenang Tuhan Yesus yang sekarang sudah berada di kerajaan surga. Sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan hari ini, marilah terlebih dahulu kita menguji diri kita masing-masing dengan mengaku yang demikian sebagai pertanyaan dan pernyataan panduan. Apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri,
serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan sempurna di dalam Dia? Apakah kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku kita? Dengan berkaca dari hal tersebut di atas sebagai pengujian diri, saya mengingatkan selaku hamba Tuhan, barang siapa mengeraskan hatinya dalam dosa dan yang tingkah lakunya menjadi batu sandungan, sebelum bertobat janganlah ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan. Hal itu tidak berarti bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa, melainkan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang maha murah, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami melalui sakramen yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menginsapkan kami akan segala dosa kami dan mengajar agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengajar kami supaya dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya Tuhan meneguhkan kasih sayang kami agar nyata bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kiranya dalam hati kami Tuhan tumbuhkan belas kasih terhadap semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati mereka yang telah mendengar Injil, supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Semua itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 315 bait yang pertama. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dibacakan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur dalam cawan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengingat dan mengenang Tuhan Yesus Kristus yang saat ini telah bertahta di kerajaan surga. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah silahkan membagikan rotinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah roti sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus kita terima dan kita makan bersama-sama.
anggur dalam cawan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah, kami persilahkan membagikan anggurnya. Marilah anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, kita terima dan kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah masing-masing mengakui dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita semua, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan perjamuan kudus diiringi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 315. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dibacakan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau menjadi insan, dilahirkan oleh Maria. Tubuhmu, darahmu, keselamatan umatmu. Tuhan kasihanilah.
Jemaat yang terkasih, kami mohon bangkit berdiri bersama umat Kristen di seluruh dunia. Marilah kita perbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita, yaitu persembahan mingguan. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 14-15 yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita kumpulkan persembahan kita dengan kita iringi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357 bait pertama, padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Inilah wujud ucapan syukur kami Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Tidak seberapa dibanding dengan berkat-Mu yang besar yang kami persembahkan kepadamu. Namun inilah yang menjadi kerelaan hati kami. Oleh karena itu, terimalah dan berkatilah persembahan kami yang kecil ini Tuhan. Selanjutnya kami juga mohon berkat-Mu untuk kami yang Kau percaya mengelola persembahan ini. Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar kami dapat merawat dan mengelolanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan tercukupinya di dalam pelayanan kami pada Tuhan juga pada jemaat Tuhan di GKJ Sentolo ini. Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan-persembahan yang lain, persembahan mingguan, persembahan bulanan. Bahkan kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk
kawan sekerja Allah di dalam karya besar Allah akan penyelamatan dunia ini. Terimalah Tuhan persembahan kami dan ampuni atas kekikiran hati kami masing-masing di dalam kami mempersembahkan saat ini. Selanjutnya kami hendak berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami tuturkan secara bersama-sama yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan. Rayakanlah perjumpaan dengan Kristus dalam perbedaan kehidupan saudara. Sekarang serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan sikap percaya diri di tengah keragaman perjumpaan masyarakat. Terpujilah Tuhan sang sumber kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersorak penuh, tanganku dipegang teguh.